Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kita hendak beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam persiapan kita menyanyi klik nomor 125, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita masuk dalam tahbisan, diundang jemaat berdiri. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, Dia seperti air yang mengalir. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan duduk. Mari berdoa. Bapa di sorga, keagungan dan kebesaran-Mu tidak terkira. Sekalipun waktu berganti dan situasi dunia berubah, tetapi curahan kasih dan pengampunan-Mu senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Kami mengaku Tuhan,
bahwa seringkali kami lalai dalam melakukan kasih dan kebenaran-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tidak menghargai orang lain. Bahkan kami seringkali mengabaikan panggilan-Mu. Karena itu Tuhan, kami tak layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, seringkali kami menyakiti hati sesama kami, suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami dan orang tua kami. Kami mohon ampuni kami atas segala dosa dan kelalaian kami, agar kami kembali layak di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan pengampunan-Mu. Biarlah hidup kami dimampukan untuk senantiasa berani menghadapi kenyataan hidup di hari-hari yang akan kami lalui. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 13, Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus. Aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat pesta kurban syukurku. Serahkan persembahanku, berkenanlah Kau ya Tuhanku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, banyak hal yang telah terjadi di hari-hari yang kami lalui, sehingga di hari ini kami dipertemukan lagi dalam satu persekutuan di tengah-tengah keluarga kami. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami saat ini. Sadarlah kami bahwa tidak gampang untuk memperjuangkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang semakin rumit dan penuh dengan dinamika. Karena itu ya Tuhan, di hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, Engkau mengkuduskan kami dan layakkan kami, agar kami mampu menghargai waktu yang Tuhan beri. Dan biarlah iman kami boleh bertumbuh hanya oleh karena kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan yang menguasai ruang dan waktu,
Sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, hamba mohon urapan Roh Kudus-Mu, agar hamba layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jamah hati dan pikiran jemaat-Mu, agar kami diberi pengertian dan rela dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 40 yang berbunyi demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teman-temanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dia dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu
bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem hendak menyatakan kepada semua murid dan orang-orang percaya bahwa karya Roh Kudus dapat memberikan ruang keberanian kepada siapa saja yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi, menyuarakan kuasa Kristus yang besar bagi dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar orang banyak berkata bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu mabuk oleh anggur, Petrus berdiri dengan berani dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin, sebab saat itu barulah pukul 9. Sebelum pukul 9, pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya, orang Yahudi tidak makan atau minum, apalagi mabuk. Ke-11 murid yang adalah orang Yahudi tidaklah mungkin melanggar adat orang Yahudi. Karya Roh Kuduslah yang memampukan Petrus berkata seperti itu. Selanjutnya Petrus mengangkat apa yang disampaikan Nabi Yoel dalam kitabnya. Ini merupakan berita penggenapan dari suatu nubuat. Dengan keterangan ini Petrus memikat hati para pendengarnya yang sedang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang Yahudi yang beriman hidup sesuai perkataan para nabi. Kata mencurahkan dan semua manusia menunjukkan kelimpahan pekerjaan Roh Allah, dan tidak adanya batas mengenai bangsa dan manusia yang di dalam hatinya Roh Allah akan bekerja.
tidak saja kepada para nabi dan imam yang akan menerima bagian pada karunia-karunia Roh Allah, melainkan semua manusia. Dan Nabi Yoel pun menubuatkan bahwa apabila penggenapan janji Allah ini akan dimulai, maka berbagai gejala daripadanya akan nampak, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang khusus, serta kelihatan adanya gejala-gejala alam, adanya bunyi seperti angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Angin menunjuk pada roh dan lidah menunjuk pada berbagai bahasa yang mereka ucapkan karena pekerjaan Roh Kudus. Gejala-gejala alam yang muncul ini adalah tanda bahwa Allah mulai menggenapi janjinya yang telah diberikannya kepada Abraham. Jadi gejala-gejala ini merupakan bukti kehadiran Sang Mesias, di mana gejala-gejala ini menunjuk pada proses krisis sebagai akibat hukuman terhadap dosa-dosa manusia, dan ada jalan yang dibuka oleh Allah sendiri bahwa mereka yang mau datang dan berseru dan bertobat dan berbalik akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus adalah nama yang lazim digunakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Karena itu Petrus menyebut nama Yesus sebagaimana ia dikenal, Yesus dari Nazaret, dan dia adalah Mesias yang dinantikan, di mana dalam kehidupan Yesus menjadi nyata rencana keselamatan Allah yang hebat. Ada banyak tanda dan mukjizat yang diadakan oleh Yesus, bukan dengan kekuatannya sebagai manusia, melainkan dengan kekuatan ilahinya. Demikian juga dengan karya pengorbanannya di atas kayu salib sebagai bagian dari rencana Allah untuk keselamatan manusia. Sekalipun tangan-tangan orang Yahudi yang durhaka juga terlibat dalam derita yang dialami Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus juga adalah merupakan bukti bahwa kekuasaan maut telah dikalahkan. Yesus yang diutus oleh Allah tidak dapat dikuasai terus oleh maut, sebab di dalamnya juga berlangsung rencana Allah. Sekali lagi Petrus memberikan sebuah bukti kitab suci. Ia mengutip perkataan Raja Daud mengenai Sang Mesias sesuai dengan janji Allah. Daud menantikan bahwa yang akan duduk di atas tahtanya adalah seorang dari keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Dengan penuh keyakinan Petrus membentangkan betapa nyanyian pengharapan dan penantian Daud ini telah digenapi dengan sempurna di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Petrus kemudian menyimpulkan kesaksiannya. Yesus adalah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan karena hal inilah para rasul dapat memberikan kesaksian. Yesus yang telah ditinggikan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya lewat peristiwa yang menggemparkan yang dikenal dengan hari Pentakosta atau hari ketuangan atau pencurahan Roh Kudus. Petrus mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa Yesus yang telah kamu salibkan telah ditinggikan oleh Allah supaya menjadi Tuhan dan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya reaksi para pendengar pada waktu itu, keharuan menguasai mereka
sebagai bentuk pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. Timbullah rasa takut, tetapi juga rasa penyesalan, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Jawaban Petrus adalah pertobatan dan memberi diri mereka dibaptis. Dengan demikian janji-janji berkat akan dialami, sehingga terhindar juga dari angkatan yang jahat. Orang yang disentuh hatinya oleh Roh Kudus akan selalu digerakkan untuk melakukan apa yang baik sesuai kehendak Tuhan. Pertobatan dan pemberian diri orang-orang dari berbagai suku dan bangsa itu untuk dibaptis adalah pembuktian bahwa kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat dan batas yang dibuat oleh manusia, karena Ia menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus menembus seluruh kehidupan orang percaya yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengan dorongan kuasa Roh Kudus, manusia diberi keberanian untuk mengatakan yang benar, berpikir positif, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Peristiwa Pentakosta membuktikan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, menyatakan dan memberitakan Injil tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Tuhan pun bisa memakai kita sebagai alatnya, asalkan kita mau menyerahkan hidup untuk Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa ada kuasa yang tak terbatas yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Kuasa inilah yang akan memampukan manusia atau orang-orang yang percaya dalam menapaki hari-hari hidup yang dianugerahkan Tuhan. Ketika Injil diberitakan dan direspon dengan baik, maka bagi orang-orang percaya yang membuka hati menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama, Bila Roh Allah ada di dalamku. Dalamku ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang berani. Biarlah mata iman kami selalu memandang kepadamu, sehingga kami beroleh kekuatan untuk dapat menghadapi keadaan
di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang bersih untuk dapat dipakai oleh-Mu. Berkati kami dengan talenta-talenta-Mu, sehingga fakta-fakta kebenaran dapat kami sebarkan kepada banyak orang. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak merendahkan orang lain, tetapi saling membangun untuk kebaikan bersama. Tuhan, tuntun kami untuk selalu setia kepada-Mu yang telah bangkit dan memberikan kehidupan kekal. Ya Tuhan, berdoa kami bagi gereja-Mu di tengah-tengah pergumulan karena virus COVID-19 ini. Mampukanlah kami sebagai pelayan-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap setia memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati hamba pelayan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, Ibu Pendeta Susani Peleng Kindangin MTH, Ibu Pendeta Novita Lolong Tampi STH, Ibu Pendeta Selvi Bajeran Timisela STH, para penatua Bapak Ibu Pemuda Remaja dan Anak Sekolah Minggu, penatua dan syamas dari kolom 1 sampai kolom 16 bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, biarlah makna hari Pentakosta ini menjadi awal mula kehadiran gereja di dalam dunia ini. Kiranya Roh Kudus bekerja menyelami semua suku dan bangsa untuk memperkenalkan kasih Allah yang besar melalui anaknya Yesus Kristus kepada semua umat manusia. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu sehingga kami mampu untuk menjalani roda pelayanan apapun kendala dan tantangan yang kami hadapi. Kami yakin dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan memperteguh iman kami sehingga dapat melayani dengan berani dan setia. Beri kami pelayan bahkan jemaat kekuatan dan kesehatan menjalani hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami mohon dan berharap kepada Tuhan bahwa pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berdoa kami bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah bencana ini. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Kiranya Engkau mau menggerakkan hati para donatur untuk boleh memenuhi kebutuhan mereka. Ya Bapa Sorgawi, berkati para orang tua lanjut usia yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu dan dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa, Engkau mau melindungi dan menjadi tempat sandaran hidup mereka di tengah masa tua mereka. Berkati anak-anak mereka sehingga mereka mau menjaga dan memberikan perhatian dan kasih sayang. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan lurah dan hukum tua, bersama jajarannya teristimewa, Bapak Hukum Tua Desa Tatelu, tim penggerak PKK, dan aparat desa yang ada. Kiranya Engkau mau memberi roh hikmat dan kebijaksanaan takut akan Tuhan. Sertai kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pergumulan ini. Ya Bapa di sorga, pada saat ini juga kami hendak memaknai hari lahir Pancasila. Kiranya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
dapat semakin diperkokoh kendati pun ada dalam kepelbagaian. Kami berdoa juga kiranya Roh Kudus tetap memberkati keberadaan jemaat yang sudah memberikan persembahan lewat sampul-sampul yang sudah dibagikan. Kiranya kami boleh memberi dengan ketulusan hati dan kelebihan dan kekurangan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona ini maupun penyakit yang lain. Kami berdoa ya Tuhan buat kesembuhan Bapak Albert Roring dan juga adik Elkana Tambani. Biarlah senantiasa kuasa Roh Kudus Tuhan selalu memberikan kesembuhan yang ilahi supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhannya. Berkati adik Elkana Tambani yang pada tanggal 2 Juni jam 6 sore akan mengadakan pemeriksaan diagnosis lanjut di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Ya Bapa di sorga, kami yakin dan kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu sehingga boleh menopang kebutuhan kami setiap hari. Ajarkanlah kami untuk saling mengasihi dan saling membantu. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat-berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diundang kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama klik 106, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat
kudus namanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah di hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 telah selesai. Walaupun kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu memberkati, selalu menyertai kita semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.